Nah, seperti yang teman-teman lihat di daerah Kedinding ini sudah mulai ditutup jalannya. Nah, salah satu yang saya suka juga ini nanti akan ada banyak jajan-jajan. Ini mulai ada. Sejauh ini saya sudah masuk di jalan Kedinding Lor ini teman-teman ya, di Gapura. Ini terop atau tenda ini sudah terpasang sampai ujung gang ya teman-teman. Mungkin ini mengantisipasi hujan. Terus juga di seberangnya Gapura Kedinding Lor untuk jembatan insidentil itu juga sudah dipak. Dan ini adalah pondok pesantrennya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Area di dalam di sini ini sedang dibangun jembatan penyeberangan orang teman-teman, yang mana sebenarnya belum 100% jadi, tapi jembatan penyeberangan orang ini Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di jalan Kedinding Lor, dan saya seperti biasa akan menginfokan event 1 tahun sekali di daerah Kedinding Lor Surabaya teman-teman. Tempatnya itu nanti ada acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul atau Haul Akbar dari Pondok Pesantren Al Salafi Al Fitrah. Saya akan menginfokan kepada teman-teman kondisi terkini H-1 atau sehari sebelum acara Pondok Pesantren Al Fitrah ya. Sejauh ini saya sudah masuk di jalan Kedinding Lor ini teman-teman ya, di Gapura. Ini terop atau tenda ini sudah terpasang sampai ujung gang ya teman-teman. Mungkin ini mengantisipasi hujan. Terus juga di seberangnya Gapura Kedinding Lor untuk jembatan insidentil itu juga sudah dipak. Kondisi terkini di Kedung Coweknya. Tapi sekarang kita coba untuk muter dulu teman-teman ke arah Kedinding Lor, oke? Seperti yang saya infokan teman-teman, tenda ini sudah terpasang dari Gapura tadi sampai ke arah sana kayaknya sudah terpasang, karena ini hitungannya jauh lebih cepat teman-teman ya. Kalau tahun lalu itu tendanya baru terpasang itu sampai di Alfamart, di daerah Alfamart. Kalau sekarang ini dari ujung gang sudah terpasang di H-1, dan ini saya rekam di jam 7:50 hari Jumat teman-teman. Ini kayaknya pagi hari ini suasananya mendung teman-teman ya, jadi sedikit gelap mungkin. Tadi ekspektasi saya itu agak ini teman-teman, agak panas, tapi ternyata pas udah nyampe sini ternyata mendung. Jadi buat teman-teman rekan-rekan sekalian juga yang mau mampir mungkin ya di acara ini, dipersiapkan untuk peralatan-peralatan hujannya seperti jas hujan, terus juga payung gitu ya, menyiapkan tenda payung gitu ya. Nah ini teman-teman ya, tenda-tenda juga sudah terpasang, bahkan sampai ke gang-gang di sebelah kiri saya ini juga sudah terpasang. Di sebelah kanan sih jarang ya ada tenda-tenda di gang-gangnya, tapi yang di sebelah kiri ini ada. Nah terus sekali lagi Haul Akbar ini memang memberikan satu dampak yang lumayan positif ya untuk warga sekitar juga, karena mereka yang terutama warga sekitar ya bisa membuka usaha, peluang usaha di sini, entah itu makanan, minuman, jajan dan lain-lain lah. Nah ini kayak stand-standnya ini udah siap standby semua teman-teman. Ini selama 2 hari acaranya, ini akan berlangsung selama 2 hari di tanggal 24 dan 25 Januari tahun 2026 teman-teman. Kalau tahun lalu itu saya ingatnya itu 1 Februari 2 Februari. Nah ini soundnya juga sudah mulai terpasang ya. Mohon maaf, sudah mulai di standby kan, tapi belum dipasang ini teman-teman. Tendanya ini sampai ke pondok ini teman-teman. Nah ini ya, ini soundnya, suasananya cukup. Dan ini adalah pondok pesantrennya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Area di dalam cuman sekali lagi saya belum menemukan denah teman-teman di sini.
Saya belum menemukan denah sama sekali. Kalau dulu denahnya itu dipasang di sini, di samping jalan sini, tapi sekarang masih belum ada. Oke. Nah, terus juga kita akan belok ke kiri, teman-teman. Kita akan belok ke kiri. Nah, salah satu jalan yang terdampak atau area yang terdampak itu juga di Jalan Plato ini, teman-teman. Ya. Ini Plato ini bisa dibilang harusnya ya dipasang tenda ya, karena banyak juga orang-orang yang naruh kendaraannya di sini juga. Nah, biasanya daerah sini ini jadi parkiran, teman-teman, atau seberang sana itu jadi parkiran. Kita akan ke sana juga. Cuman jalan yang di sebelah yang saya lewati ini adalah jalur VIP-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah teman-teman yang mungkin membawa kendaraan untuk VIP gitu ya, untuk tamu-tamu VIP. Nah, itu dilewatkannya bukan dilewatkan jalan Kedinding Lor, tapi dilewatkan jalan Pogot, teman-teman. Nanti dari jalan Pogot belok ke sini, teman-teman ya. Belok ke sini untuk menuju ke pondok pesantrennya itu lewat jalur dalam gitu, teman-teman. Jadi bukan lewat Kedinding Lor, karena Kedinding Lor itu nanti tamu umum ya, bukan VIP. Oke. Ini daerah sini ini pasti terdampak, teman-teman, entah itu nanti jadi lahan parkir, entah itu nanti jadi jujukannya tamu-tamu gitu ya, teman-teman ya, untuk bisa ngisi ganjel perut lah gitu, teman-teman. Nah, ini sekarang kita naik jembatan ini, teman-teman, terus nyebrang ke kanan ya. Kita coba. Nah, kita nyebrang ke kanan, teman-teman. Sekarang jam 7.54. Oke. Nah, di sini juga biasanya sih sering ya jadiin jadiin tempat untuk lahan parkir. Karena jalannya luas ya, masih bisa dibuat akses jalan. Kalau yang sebelah kanan tadi itu sempit memang, teman-teman. Lebih sempit, cuman tetap ada yang parkir, Nah, ini dulu adalah poolnya Bluebird ini dulu di sini. Oke, kita coba untuk kembali ke arah Kedinding Lor, terus nanti kita akan loskan sampai menuju ke mana, ke Gedung Cowek ya, teman-teman. Saya akan berikan informasi kenapa harus hati-hati buat teman-teman yang ingin melintas di Gedung Cowek. Jadi untuk yang Gedung Cowek itu ada update, teman-teman ya, untuk per 2026 ini ya, teman-teman. Sebentar, kita masuk dulu ke ini, ke dinding. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di daerah Kedinding ini sudah mulai ditutup jalannya. Nah, salah satu yang saya suka juga ini nanti akan ada banyak jajan-jajan. Ini mulai kemarin ini harusnya disiapkannya, itu ada warkop juga buat teman-teman yang mau bersantai dulu, bisa di sana. Ini ya, terus stand-standnya ini udah mulai standby semua dari kemarin kalau saya cek itu. Nah, bentar, saya cek klik kiri. Nah, itu tenda-tenda juga udah disiapkan, tapi emang belum nemu denah saya, teman-teman. Belum nemu denahnya di mana juga saya masih kurang tahu, masih abu-abu ini, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau berkunjung ke area Kedinding Lor ya, untuk tanggal 24 atau 25, misalkan bukan kepentingan untuk menghadiri Haul Akbar, saya sarankan untuk menggunakan jalan lain, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau menuju ke arah Plato, Pogot, kita bisa lewat Sidoto Wetan saja, atau lewat Pogot itu masih bisa, teman-teman, masih bisa. Tapi kalau udah melewati Pogot, nanti di Gedung Coweknya itu pasti macet, teman-teman, karena nanti di sini itu bis-bis gitu ya, bis-bis nanti pasti full, teman-teman. Ini banyak SPPG yang lewat sini tadi ya. Apa nanti dikasih MBG mungkin ya, saya kurang tahu juga sih. Nah, selain itu juga di sini banyak jemaah-jemaah yang menginap di sekitaran Kedinding Lor pastinya.
Dulu di video tahun 2025 saya infokan bahwa banyak warga-warga yang menyediakan rumahnya untuk ditempati, untuk ditinggali sementara ya. Nah, terus juga banyak yang menginfokan di kolom komentar bahwa warga-warga di sini juga memberikan bantuan itu secara cuma-cuma teman-teman, secara gratis, jadi tanpa dipungut biaya gitu teman-teman. Dan itu juga saya infokan, pastinya kalau misalkan kontaknya untuk carikan saya nggak punya teman-teman, karena saya sendiri juga nggak menghadiri, saya kurang tahu gitu teman-teman. Oke, kita sudah di ujung gang ke dinding lagi. Suasananya gelap ya teman-teman ya, karena emang udah tertutup tenda ini dari tadi. Kita coba keluar ke Gedung Cowek. Kenapa kok harus hati-hati, khususnya buat teman-teman yang tidak menghadiri Halo Akbar ini ya. Oh, mulai gerimis ternyata teman-teman. Oke, karena ini teman-teman ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ini sedang dibangun jembatan penyeberangan orang teman-teman, yang mana sebenarnya belum 100% jadi, tapi jembatan penyeberangan orang ini saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Sepertinya sih bakal difungsikan karena secara struktur sudah siap, tinggal mungkin finishing yang masih belum, seperti tidak ada atap dan lain-lain. Tapi mungkin untuk mengantisipasi membludaknya orang-orang yang ingin nyebrang, yang yang mau nyebrang ke arah mana ini, Nambangan sini teman-teman, ke arah SMA 19, itu sepertinya jembatan penyeberangan orang ini akan coba untuk difungsikan ya. Nah, itu juga ada ibu-ibu yang lagi nyoba di atas, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi selain jembatan insidentil yang ada di depan Kedinding Lor, itu juga ada jembatan penyeberangan orang yang sepertinya akan difungsikan mulai tanggal 24-25 untuk kegiatan Halo Akbar ini. Jadi untuk lewati Gedung Cowek khususnya mau ke arah Madura tanggal 24-25, mungkin saran saya yang arah ke Madura ataupun yang masuk ke Surabaya, saya sarankan untuk ya mau gimana ya, kalau misalkan memang terpaksa harus ke Surabaya gitu ya dari Madura, ya sudah. Tapi kalau teman-teman nggak ada keperluan, mending ditunda dulu untuk 2 hari ke depan ini, karena pasti akan macetnya itu di Suramadu seperti kejadian 2 tahun lalu itu kejadian ya teman-teman. Jadi dari karena macetnya di daerah SMA 19 ini mengakibatkan macetnya itu sampai ke setengah Suramadu, setengah jembatan Suramadu itu macet sampai situ teman-teman. Jadi saya sarankan, apalagi jalannya juga belum semuanya siap, 2 lajur di Gedung Cowek yang tadi karena masih proses pembangunan. Saya sarankan untuk menghindari dulu teman-teman, karena ditakutkan akan memberikan dampak antrian kepanjangan atau macet yang panjang teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Hari ini tanggal 23 Januari, report saya untuk sehari menjelang kondisi terkini sehari saya menjelang Halo Akbar di Kedinding, kondisi terkini di Kedinding. Mungkin itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe buat teman-teman yang tertarik dengan video-video terkait Submaxi Channel ya, seputar motovlog dan lain-lain. Terima kasih, saya akhiri videonya sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.